Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan menyimak pandangan dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris MUI Jawa Barat Kiai Haji Rafani Akhyar. Tentu saja ini sesuatu yang cukup memprihatinkan ya. Karena perbedaan pendapat pandangan di antara mereka ini sudah meluas ke kemana-mana lah ya. Ya kalau hanya sebatas dialektika dalam wacana gitu kan, adu pemikiran ya, mungkin malah bagus menurut saya. Tapi kalau sudah mengarah kepada konflik, apalagi konflik fisik ya, kemudian wacananya sudah saling menegasikan dengan bahasa-bahasa yang tidak sepantasnya lah ya gitu. Nah ini tentu sudah memprihatinkan. Karena itu kami dari MUI dari awal melihat fenomena pertentangan Ba'lawi dengan PWI itu ya. Ya kami sudah melakukan berbagai pendekatan agar tidak meluas ya, tidak menjadi gaduh terus gitu. Ya jadi ini bagaimanapun tidak ada menang, tidak ada kalah. Ini yang rugi adalah umat Islam. Dan itulah makanya kami udah beberapa kali menghimbau kepada masyarakat ya. Jadi terutama masyarakat yang ya sebut saja masyarakat yang pemahamannya masih agak kurang, yang kadang-kadang dengan mudah terprovokasi gitu ya. Jadi saya kira jangan terlalu cepat ikut-ikutan gitu ya. Biar saja soal ini menjadi wacana dalam pemikiran gitu kan, sehingga ada dampak positifnya itu mengasah pemikiran gitu kan. Kalau memang itu hasil penelitian pemanya kan, orang bisa terpanggil kembali untuk melakukan penelitian lagi kan gitu. Tapi kalau sudah masuk ke area publik yang luas, apalagi fisik, karena ini fisik kan udah pernah terjadi ya. Nah ini yang oleh kami dihimbau jangan sampai terjadi, karena tadi yang rugi itu bukan siapa-siapa. Pertama umat Islam sendiri, ini bisa menjadi bukti bahwa umat Islam itu susah bersatu ya. Jadi faktanya bertengkar terus gitu. Yang kedua ya jelas bangsa kita ya, bangsa Indonesia, negara kita, negara Indonesia, karena bagaimanapun Indonesia kan mayoritas umat Islam. Kalau umat Islamnya pecah ya akan berpengaruh pada stabilitas nantinya gitu. Nah itu yang kami selalu ya menghimbau itu. Yang kedua ya kepada elit-elit juga ya bisa menahan diri lah untuk jangan sampai menyampaikan statement-statement yang provokatif ya, baik yang pro kepada Ba'lawi maupun yang pro kepada sebut saja orang yang berseberangannya gitu ya. Jadi saya kira kalau elit itu, tokoh itu kan akan dengan mudah nanti diikuti oleh masyarakat awam gitu. Jadi itulah oleh kami juga dihimbau, udahlah jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bahkan memperkeruh suasana gitu. Justru dalam pandangan Islam ya, dalam Islam tuh ada dalam Al-Quran tuh ya, surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jadi kalau ada yang umat Islam tuh bertengkar, apalagi sampai berkelahi gitu ya, islahkan, damaikan gitu. Itu menjadi landasan. Fa aslihu bainahuma. Jadi islahkan keduanya itu. Gitu. Siapa yang mengislahkan? Ya kita, pemerintah.
Sebagaimana diketahui MUI Pusat pun masih abu-abu, masih bingung, masih sok bijak lah begitu. Padahal bukan pada tempatnya. Ini bukan masalah harus bijaksana, harus damai, harus apa. Ini masalah menentukan sikap, punya sikap atau tidak. Kalau keputusannya adalah tidak punya sikap, misalnya netral, tetap yang diuntungkan adalah Ba'alwi. Karena apa? Karena mereka mendukung status quo, mendukung zona nyaman, ingin tinggal di zona nyaman, tidak mau ada keriuhan, tidak mau ada ontran-ontran, tidak mau ada perpecahan, begitulah bahasa mereka. Tetapi kalau kita bedah, kita gali lebih dalam, ini bukan masalah perpecahan, ini masalah dakwah. Jadi kalau kita larinya ke dakwah, insya Allah tidak akan muncul pendapat seperti Kiai Rafani Akhyar ini, atau Kiai Haji Miftahul Akhyar, atau mungkin Gus Nadir dan orang-orang yang sok bijak lainnya. Kenapa mereka berpikiran seperti itu? Karena tidak melihat ini sebagai upaya dakwah, tetapi melihat sebagai upaya pecah belah. Beda ya antara dakwah dengan pecah belah. Pecah belah itu adalah tidak ada unsur dakwahnya. Hal-hal yang dua-duanya benar kemudian diacak-acak, dihasut sana-sini sehingga berperang, bertempur, bertikai. Ini baru cocok ketika kita bersikap mendamaikan, menetralkan. Tidak ada mau kesana kemari. Itu sudah betul kalau kasusnya adalah menghadapi intruder atau perusuh yang merusak Islam dari dalam, mengadu domba, memecah belah. Itu memang harus begitu, harus mendamaikan dua-duanya. Tetapi kalau perspektif kita dakwah, meluruskan hal yang bengkok, membersihkan hal-hal yang kotor, menjaga agama ini dari diacak-acak oleh ajaran-ajaran yang tidak benar, maka kita tidak akan bersikap seperti itu. Jadi paham ya? Cara pandang menentukan sikap. Cara diagnosa menentukan penanganan. Jadi orang-orang ini, MUI, kemudian beberapa kiai-kiai NU yang bersikap netral, yang sok bijak, itu bukan melihat dari sisi dakwah, tetapi melihat dari sisi intruder atau pemecah belah umat. Dari sini saja cara melihat sudah salah. Siapa yang memecah belah? Begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau sudut pandang kita adalah dakwah, maka yang terjadi kita menentukan sikap. Contoh, kita berapi-api, menekan, menyerang, membuka aib, mengganggu pelaku kemaksiatan, misalnya germo lah begitu, atau mucikari, atau golongan orang-orang penjual manusia, penjual wanita. Kita gencar melakukan serangan-serangan, menjelek-jelekan mereka itu, modusnya seperti apa. Kemudian kehadirannya kita tolak, kemudian kita jelaskan kepada orang-orang, ini orang berbahaya. Ini orang bisa merusak masyarakat, ini orang bisa merusak wanita, ini orang bisa merusak generasi, ini udah membodohi dan lain sebagainya. Maka dari sudut pandang dakwah, kita bisa menentukan sikap. Apa yang mereka perjuangkan ini kita hargai. Oh iya, mereka sedang memperjuangkan kebenaran. Tentu kita harus meneliti apa betul mereka sedang memperjuangkan kebenaran. Diteliti akar permasalahannya. Oh iya, ternyata yang diperjuangkan ini. Tidak boleh ada penjualan wanita, penjualan perempuan, tidak boleh ada prostitusi, tidak boleh ada anak-anak muda yang kencan sedemikian bebasnya, tidak boleh ada meracuni masyarakat dengan PSK-PSK yang berkeliaran. Oh benar ini, mereka dakwah, kita dukung. Begitu. Jangan kemudian kita katakan, udahlah, ini para ustadz damai saja dengan para mucikari. Damai saja, tidak boleh ada perpecahan. Sesama muslim kita harus mendamaikan. Jangan gaduh. Yang malu kan kita juga orang Islam. Saya tidak mau ada kontak fisik, ada perseteruan, ada keributan-keributan gara-gara ini. Yang punya pandangan PSK itu jelek, ya jangan sampai menjelek-jelekan. Yang pihak mucikari atau para PSK jangan sampai memancing keributan. Udah damai saja, biasa-biasa aja, normal saja. Begitulah kira-kira cara pandang yang menentukan sikap.
Ketika orang-orang ini tidak melihat sebagai dakwah, maka kata-katanya akan seperti itu, damai saja. Biarkan ini apa adanya, status quo ini, para mucikari ini, para PSK ini jangan diganggu, jangan dijelek-jelekan terus. Sehingga apa yang terjadi, ya tidak ada perubahan. Mucikari tetap berjalan, PSK tetap berjalan, masyarakat tetap diracuni, dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi ketika orang berpandangan seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun dalam kasus ini kita tidak serta-merta berbeda pendapat dengan Habaib Ba'alwi tentang nyambung atau tidak kepada Kangjeng Nabi. Kalau urusan nyambung atau tidak tanpa ada embel-embel lain, artinya mereka mau nyambung mau tidak ada perbedaan, tidak ngaruh, tidak ada move atau gerakan-gerakan untuk melawan atau menghukumi orang yang tidak mengakui mereka itu, ya tidak ada masalah. Misal Habaib Ba'alwi dikatakan bukan keturunan Nabi, ya mereka bilang ya terserah, kami juga tidak pernah ngaku, tidak pernah minta dihormati, tidak pernah menggembar-gemborkan kepada masyarakat, kami sembunyi-sembunyi. Tapi itu tidak ada terjadi. Yang ada seperti itu Wali Songo. Misal seperti itu, artinya tidak ada klaim-klaim pengakuan atas nama Nabi yang berujung pada hegemoni, yang berujung pada memuliakan berlebih, yang berujung pada pengkultusan, yang berujung pada kapitalisasi atau dawir. Kalau itu tidak ada, ya beres urusan. Tetapi Ba'alwi ini satu kata kunci mengaku keturunan Nabi, tetapi di balik itu banyak kemungkaran yang ditimbulkannya. Salah satu diantaranya adalah pengkultusan sebagai keluarga Nabi, penghormatan berlebih, ancaman kualat, kemudian rasisme di kalangan mereka dengan menyebut orang Indonesia ini ahwal dengan sebutan khusus. Kemudian orang Indonesia pribumi tidak boleh menikah dengan golongan mereka dan lain sebagainya, sehingga sampai pada upaya-upaya dominasi sejarah Indonesia, sejarah NU, kemudian pemalsuan makam-makam, sejarah-sejarah Karuhun, sejarah-sejarah Waliullah di Indonesia dan lain sebagainya yang kita temukan itu yang merusak tatanan sosial keagamaan di Indonesia dan merusak Islam di Indonesia. Itulah inti dakwahnya di situ. Bukan hanya sebatas tidak percaya mereka keturunan Nabi, tetapi upaya kita menghentikan semua ini kembali kepada Islam yang benar. Tidak ada kultus individu, tidak ada orang dihargai karena nasabnya berlebih, tidak ada orang minta diakui sebagai keturunan Nabi sehingga menebar ancaman kepada yang tidak mengakuinya sebagai dajjal, iblis, kualat, PKI dan lain-lain. Ini sudah di luar tabiat sebagai keturunan Nabi. Ini sudah menyerang. Bahkan kemarin-kemarin Habib Rizik Syihab mengajak perang kepada orang-orang yang tidak mau mengakui keturunan Nabi. Itu kunci permasalahannya yang tidak mau diakui oleh MUI, tidak mau diakui oleh kiai-kiai atau orang-orang yang sok bijak tadi, sok penuh damai. Padahal mereka tidak berkontribusi sama sekali terhadap dakwah Islam. Karena apa? Karena membiarkan ini semua terjadi atas nama jangan ada keributan, atas nama perdamaian. Maka PWILS dalam hal ini ogah banget kalau diajak berdamai dengan kemaksiatan ini, kemungkaran ini. Gitu loh. Jadi di situ letak perbedaan cara pandang kita, bahwa cara pandang kita adalah dakwah, cara pandang orang-orang MUI adalah intruder, penyusup, pengadu domba. Dan cara pandang ini sudah terkontaminasi oleh cara pandang Habaib Ba'alwi. Jadi dari awal pun sudah tidak adil cara pandang mereka itu. Dan dengan cara pandang seperti itu, mereka otomatis membela status quo, membela kenyamanan yang ada, berada di zona nyaman, dan plus melindungi Ba'alwi kalau begitu caranya. Betul? Itulah yang harus kita luruskan, dan mudah-mudahan ini didengar oleh kiai-kiai yang belum mengambil keputusan tadi, atau salah mengambil titik persepsi atau sudut pandang. Contohlah misalnya Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Abbas Bili Yahsi dari Buntet, dan kiai-kiai lain yang sudah mengambil keputusan saya akan berdakwah dengan segala konsekuensinya. Begitu. Jadi kiai ini dari MUI ini kemudian ikut bahasanya Ba'alwi. Terprovokasi lah,
tidak terdidik lah, menjelek-jelekan lah, mencari aib orang lah, mengganggu lah, memecah belah lah. Mereka tidak paham dengan dakwah kalau begitu caranya, atau tidak paham dengan perjuangan. Sifat perjuangan itu ya sama dengan dakwah, yaitu menghantam segala kemapanan, segala status quo yang tidak bikin nyaman itu, yang merusak tatanan, yang menjajah. Itu harus dilawan, harus adakan pemberontakan, harus direformasi. Nah, orang-orang yang tidak setuju direformasi ini akan kekeh melindungi dan tidak mau terjadi ada perubahan atas nama jangan ada perpecahan, atas nama perdamaian. Damai saja. Ya aku damai kok karo mucikari kok damai. Itu perumpamaannya. Sudut pandang dakwah dan sudut pandang pemecah belah. Kalau dakwah kita disebut sebagai pemecah belah, ya alhamdulillah, berarti kita ittiba Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Karena waktu itu Kangjeng Nabi juga dianggap sebagai pemecah belah umat Quraisy waktu itu. Terbagi mereka, ada yang masih percaya kepada leluhurnya, masih percaya kepada adat budaya jahiliyah, ada yang sudah ikut Islam, terpecahlah mereka. Maka ketua-ketua, pemuka-pemuka Quraisy yang terganggu tadi mengatakan, nih pemecah belah ini, Muhammad damai saja dengan kami. Itulah kira-kira. Mudah-mudahan kita semua paham kenapa kita seperti ini, kenapa kita bersikap seperti ini, kenapa MUI bersikap seperti itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.